Kali ini adalah berkaitan dengan pembahasan dari dua asis untuk pembahasannya di pembatik, pembelajaran plastik dengan yang pertama akan kegiatan terus S1, tapi bukan nanti. Atas kesempatan yang telah diberikan untuk kami hari ini ya. Nah, di sini saya menyebut praktik baik PBL seirama yang seru, interaktif dan menyenangkan. Kami selalu mulai dari pendekatan STAR. Apa itu pendekatan STAR? S-nya situasi, T-nya tantangan. Jadi kami mulai di sini dari situasi. Situasi yang kemudian saya memberikan demonstrasi penggunaan MPI. Jadi demonstrasi penggunaan MPI di gambar pertama yang ini. Jadi saya minta yang tidak bawa HP itu untuk jadi nanti satu HP bisa 1 sampai 2 orang, silahkan kerjasama seperti itu. Tapi sebenarnya kuisis ini tanpa HP setelah melakukan asesmen awal. Jadi di asesmen awal saya sudah membagikan kategori mulai dari ada siswa yang paham utuh, ada paham sebagian dan tidak paham. Kemudian membagikan nonton video, mereka bisa tekan video pembelajaran. Kalau mereka misalnya lebih suka membaca, berarti ada materi di dalamnya yang bisa mereka tekan. Terus muncullah materi-materi. Atau mereka soal ulangan harian, mau bikin analisis butir soalnya, mending pakai kuisis. Bisa juga mereka kerjakan di sekolah. Kemudian next, selamat datang, next. Nah, muncullah menu. Jadi kalau misalnya mereka mau belajar video pembelajaran, aduh saya tidak suka membaca. Oke, langsung masuk ke video pembelajaran. Meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk belajar matematika. Nah, aksi yang saya lakukan untuk menjawab tantangan tadi yaitu menerapkan model pembelajaran problem based learning dengan memberikan masalah-masalah yang lebih kontekstual. Jadi yang lebih real, lebih nyata sehingga mereka mudah untuk membayangkan. Itu kita menganalisis hasil diskusi tersebut, kemudian guru memberikan penguatan terhadap jawaban-jawaban siswa. Jadi di akhir pelajaran, jadi ada konteks permasalahan, terus terakhir mereka akan menyimpulkan rumus fungsi dari soal tersebut. Nah, disinilah saya memberikan penguatan bahwa inilah yang dinamakan suka dengan membaca materi, maka mereka tinggal pilih tombol membaca atau mungkin langsung mau ke soal-soal deh. Nah, langsung bisa ke latihan soal. Nah, itu dikatakan media pembelajaran interaktif ya. Jadi siswa bisa memilih nih mau belajar dan sebagainya. Nah, setelah melakukan demonstrasi, masing-masing siswa saya kirimkan, enggak masing-masing sih, maksudnya saya kirimkan linknya, link MPI ini ke siswa. Jadi bagusnya juga Genial ini tidak perlu di-download sama siswa. Mereka tinggal klik link yang saya bagikan, mereka sudah bisa langsung masuk, kemudian bisa mulai menikmati media pembelajaran interaktif ini. Mau belajar seperti apa. Nah, ini salah satu, ini contoh dari menu dari MPI yang saya buat ya. Jadi ini masih sederhana saja karena saya juga sebenarnya baru pertama kali menggunakan genially.com. Jadi saya belum mengeksplor lebih banyak. Jadi ini yang tampilan sederhana. Menunya itu bisa pilih video pembelajaran, tinggal tekan video pembelajaran, nanti akan muncul video. Oke. Kemudian lanjut lagi ke sintaks dari PBL yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi setelah siswa menyelesaikan pekerjaannya, mereka menuliskannya di kertas, kemudian masing-masing mempresentasikan
hasil diskusi di kelompoknya dan kelompok lain menanggapi, lalu membuat kesimpulan. Dalam hal ini kesimpulan yang dibuat adalah rumus gitu, rumus fungsi. Dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pembacaan masalah. Jadi siswa dan guru di sini menganalisis hasil diskusi yang telah dipaparkan, terus guru memberikan penguatan terhadap jawaban-jawaban siswa. Nah, setelah itu langkah terakhir adalah memberikan evaluasi pembelajaran. Jadi setelah mengikuti step-step tadi dari langkah-langkah pembelajaran based learning ya, problem based learning, di sini saya memberikan evaluasi pembelajaran menggunakan quizzes. Oke, kenapa saya menggunakan quizzes untuk evaluasi? Jadi di sini evaluasi yang saya berikan itu kan adalah bentuknya asesmen formatif ya. Jadi ini banyak manfaat yang saya rasa saya bisa dapatkan dari quizzes ini. Yang pertama, tentunya anak-anak jadi suka karena ada leaderboard, apalagi kalau kita menampilkan leaderboard ya, jadi mereka tuh kayak sedang main game. Nah, nanti kan siapa yang paling tinggi nilainya nanti akan naik ke nomor 1 dan seperti itu. Jadi pembelajaran jadi lebih menyenangkan, mereka kayak tidak seperti kerja soal, tapi kayak seperti main game. Kemudian di sini karena nggak semua bawa HP ya, jadi saya minta yang tidak bawa HP itu untuk nebeng dulu sama temannya yang bawa HP. Jadi boleh pakai satu HP itu untuk 2 orang, jadi mereka kerja sama. Seperti ini kan, karena ini kan asesmen formatif ya, bukan untuk saya ambil nilainya. Saya cuma mau lihat sejauh mana pembelajaran mereka gitu. Kemudian kenapa saya menggunakan quizzes ini? Karena jadi lebih mudah. Jadi saya tidak perlu membuat soal lagi Bapak Ibu. Jadi dengan quizzes saya tinggal lihat saja soal-soal yang sudah dibuat oleh orang lain, kemudian saya tinggal modifikasi sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Itu yang pertama. Okay, let's go. Itu tujuannya adalah agar Bapak Ibu sekalian dapat mempersiapkan generasi di masa depan yang mampu bersaing, baik itu lebih suka untuk nonton video pembelajaran, maka mereka bisa mengklik video pembelajaran. Kalau mereka lebih suka untuk membaca materi, tinggal klik materi, atau misalnya mereka ingin langsung latihan soal, jadi tinggal mereka mengklik latihan soal saja. Jadi evaluasi dengan menggunakan quizzes. Nah, kenapa saya menggunakan quizzes? Jadi untuk quizzes sendiri ini sudah beberapa kali saya coba dan ternyata sangat disenangi oleh siswa. Pembelajaran jadi lebih seru, jadi lebih menyenangkan, kelas jadi lebih hidup. Apalagi kalau kita menampilkan leaderboard-nya ya, maka mereka lebih tertarik gitu. Kemudian yang alasan kedua kenapa saya menggunakan quizzes adalah